Amsal 25 ayat yang ke-28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mengendarai mobil atau sepeda motor, pasti ada yang namanya rem, sistem rem untuk menghentikan kendaraan atau untuk memperlambat laju kendaraan yang kita kendarai. Tentu rem ini sangat penting. Kalau tidak ada rem, pasti kita akan menabrak kendaraan di depan kita dan bisa terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi kita. Sistem pengereman ini sangatlah penting, tidak hanya untuk sebuah kendaraan, untuk menahan supaya tidak menabrak. Di dalam hidup kita pun kita harus punya yang namanya rem, supaya kita tidak menabrak sana sini dan akibatnya merugikan diri sendiri. Itu seperti halnya kita menahan diri. Kita harus bisa menahan diri. Menahan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita, emosi, dan tindakan kita. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi sebagai orang Kristen kita harus mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa mengendalikan diri. Penguasaan diri itu adalah hal yang penting dalam hidup ini. Itu akan membantu kita untuk kita bisa mengendalikan emosi, supaya kita tidak meluap-luap, meledak-ledak, dan akhirnya kita menyesal karena emosi yang tidak bisa kita tahan. Kita harus bisa mengendalikan keinginan kita, mengatasi godaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pun harus bisa menahan diri dari keinginan dunia yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kekristenan. Kasih karunia Allah itu mendidik kita untuk mampu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah. Itu berarti kita harus meninggalkan keinginan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau itu tidak sesuai, maka harus kita tinggalkan. Walaupun keinginan daging kita ada, kita harus bisa menahan, mengeremnya, berhenti, dan kita ikut kehendak Allah. Menahan diri, yaitu kita bersikap tegas terhadap diri sendiri. Kita tahu itu salah, maka kita harus mengerem. Jangan kita biarkan los, dan kita akhirnya menabrak aturan Allah, akhirnya merugikan hidup kita. Mari kita mengarahkan diri kita kepada tujuan yang baik. Mengendalikan diri bukan hanya menjauhkan diri dari hal yang negatif, tetapi juga kita mengarahkan tujuan kita kepada Allah, yaitu hidup benar, hidup yang menjadi kesaksian, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa menahan diri, yang punya rem untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, tetapi kita punya nilai-nilai yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, biarlah Roh Kudus itu yang terus bisa memberikan kami kekuatan untuk kami mengendalikan hati pikiran kami, supaya kami tidak melanggar aturan Tuhan, supaya hidup kami ini pun benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup ini Engkau yang pakai menjadi hormat bagi kemuliaan nama. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.